Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baitiya lit-dhaifina wal qa'imina war ruk'is sujud wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin al-hakamul adlul matin rabbana wa rabba abainal awwalin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Sahabat Soma TV yang saya hormati, mengawali pengajian kita pada kesempatan ini, marilah kita kembali menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan karunia sehat zahiriyah batiniyah. Dengan kesehatan inilah mari kita artikan bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk semakin menambah keilmuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesehatan kita ini senantiasa akan memanjang, sehingga kesempatan kita untuk berbuat kebaikan akan semakin bertambah banyak. Dengan semakin bertambah banyaknya kebaikan yang kita laksanakan, insya Allah obsesi setiap muslim untuk pada akhirnya kelak ingin menjadi umat Muhammad yang husnul khatimah benar-benar akan diberikan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Soma TV yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau dan putra beliau Ismail alaihissalam selesai membangun Ka'bah. Bagaimana atau apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Mari kita simak di dalam surah Al-Hajj ayat 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa il bawwa'na li Ibrahima makanal baiti alla tusyrika bi syai'an wa tahhir baitiya lit-dhaifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Artinya, dan ingatlah ketika aku tuntun Ibrahim ke suatu tempat di Ka'bah atau di rumahku. Tujuannya apa dituntun ke sana? Artinya dituntun ke Baitullah. Nabiullah Ibrahim dituntun untuk apa? Allah tusyrika bi. Konteksnya adalah jangan menduakan Allah. Jangan melibatkan selain Allah di dalam kehidupan. Itu Allah tusyrika bi. Bi ini menunjukkan ada ya mutakallim wahdah, yang artinya adalah sesuatu yang bersifat ownership. Hanya Allah, hanya aku. Jangan sampai engkau mensyirikkan aku.
Wa tahhir baitiya, dan hendaklah kamu sucikan rumahku, Ka'bah atau Baitullah. Kamu sucikan. Disucikan untuk apa? Agar jangan sampai ada unsur-unsur syirik di dalamnya. Untuk apa Ka'bah disucikan? Baitullah disucikan. Bukan hanya sekedar dibersihkan. Tapi apa? Wattahhir, dan sucikanlah. Bukan wanadzif, bersihkan. Bukan. Wattahhir, dan sucikanlah. Untuk kepentingan siapa? Litaifina, untuk orang-orang yang melaksanakan tawaf. Wal qaimina, dan orang-orang yang menjalankan sholat di dalamnya. Sholat di sekitar Baitullah. Warruka'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan sujud. Artinya orang-orang yang senantiasa tunduk, bersimpuh ke bawah duli Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa berpikir yang lain. Hanya Allah. Only one. Hanya Allah. Ketika Rasulullah Ibrahim alaihissalam dituntun oleh Allah itu, kemudian ada perintah wa'adzin finnasi bil haji. Apa itu wa'adzin? Umumkanlah atau panggillah pada manusia untuk melaksanakan haji. Maka niscaya ya'tuka, mereka orang-orang yang engkau panggil akan mendatangimu. Rijalan, dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan ada pula yang naik unta kurus. Min kulli fajjin amiq, dari wilayah-wilayah seantero pelosok, bahkan sampai pedusunan-pedusunan. Konteks haji yang ditanamkan pada awal ketika Nabiullah Ibrahim ketika itu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon diberi tata cara, diberi pelajaran tentang tata cara haji. Maka diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala konteksnya di dalam haji itu yang pertama adalah pada ayat 36. An la tusyrika bi. Jangan sampai ada kemusyrikan orang-orang yang beribadah haji. Sebelum, ketika beribadah haji, dan sesudah beribadah haji. Syirik itu adalah pantang, tabu bagi ajaran Islam. Maka kemudian diperintahkan untuk memanggil semua manusia untuk juga melaksanakan ibadah haji sebagaimana dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika itu bagaimana para sahabat Soma TV, menurut Syekh Muhammad Ali As-Sabuni di dalam sebuah kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir, juz 2 halaman 539, ketika mentafsirkan ini, beliau menyampaikan apa? Wa'adzin finnasi bil haji itu apa? Maknanya apa? Apa? Maknanya adalah nadi finnasi bil haji da'iyal lahum li haji hadzal baitil ladzi amarnaka bibinaihi. Ini maknanya agar supaya masyarakat tahu. Ketika aku perintahkan engkau membangun Ka'bah dan itu sudah engkau laksanakan dengan sempurna, panggillah orang-orang untuk juga berduyun-duyun, berbondong-bondong ke sini. Agar mereka dapat melaksanakan sebagaimana yang engkau laksanakan. Ketika itu para sahabat Soma TV, ada semacam perasaan gamang di nurani Ibrahim alaihissalam. Bagaimana memanggil orang. Waktu itu di Helsinki belum ada yang menciptakan Nokia, belum ada. Harus memanggil
ketika teknologi komunikasi belum ada, harus memanggil semua orang dari sebuah padang yang jauh dari kelompok masyarakat. Sebuah belantara yang jauh dari perkampungan harus memanggil mereka. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam matur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rob, kaifa ablaghun nasa wa sauti la yanfaduhum. Wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku harus umumkan kepada mereka sementara suara saya tidak akan sampai pada mereka. Faqala, maka ada jawaban, nadi. Jawabannya seperti itu. Nati wa alainal balagh. Yang penting kamu memanggil. Kamilah yang akan menyampaikan suaramu. Hebat Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat di sini para hadirin. Faqama ala maqami. Kemudian beliau Kanjeng Ibrahim alaihissalam itu berdiri di sebuah tempat. Tempat itu di mana? Ada yang mengatakan alal hijir, ada yang mengatakan itu di hijir Ismail. Waqila ala sofa, ada yang mengatakan itu berdiri di tempat yang bernama Sofa. Waqila ala Abi Qubais, ada yang mengatakan berdiri di Jabal Abi Qubais. Di sebuah perbukitan Abi Qubais. Bagi kita itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang penting ketika itu Nabiullah Ibrahim berdiri dan memanggil masyarakat, komunitas masyarakat untuk juga ikut melaksanakan ibadah haji. Bagaimana Ibrahim alaihissalam? Ya ayyuhan nas, wahai manusia, saudara-saudaraku, wahai masyarakat, inna rabbakum qadit tahoda baitan. Tuhanmu sudah memilih sebuah rumah. Bayangkan pilihan Allah lain. Ka'bah bukan main-main. Pilihan Allah. Ini kalau yang memandang para astronom itu akan lebih hebat lagi bagaimana posisi Ka'bah yang dipilih Allah itu dilihat dari sudut pandang astronomi. Tapi saya tidak mungkin itu, karena itu bukan kompetensi saya. Saya lanjutkan, sahabat Soma TV yang saya hormati. Fahajjuhu, maka datanglah ke sini kalian untuk beribadah haji di Baitullah. Fayuqalu, ada yang meriwayatkan, ada yang mengatakan ketika itu bagaimana? Innal jibala tawadu'at hatta balaghas-sawta aja'al arus. Bayangkan para sahabat Soma TV. Teriakan Ibrahim yang terbatas. Mampu memporak-porandakan gunung-gunung yang berdiri teguh, berguguran dengan suara itu. Dengan bergugurannya gunung-gunung itu, maka banyak orang keluar dari rumah dan mendengarkan suara Ibrahim. Sahabat Soma TV yang saya hormati. Hebatnya hakikat haji atau dahsyatnya ketauhidan yang dibina di Baitullah menjauhkan para umat Islam yang melaksanakan ibadah haji terbebas dari sifat syirik. Sampai dilukiskan seperti tadi, teriakan Nabiullah Ibrahim alaihissalam seperti itu sampai gunung-gunung yang kokoh berdiri, berguguran, terjadi gempa yang hebat. Itu hebatnya ketauhidan atau jauh dari syirik bagi inti kemanusiaan. Sekali lagi, inti kemanusiaan. Saya jadi ingat terkait dengan ini semuanya. Syekh Ja'far al-Barzanji di dalam kitab Barzanji Diba. Kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan apa? Disebutkan di sana, watawalad bushral hawati fi angkot wulidal mustafa wa huqqal hana'u.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, orang-orang dimanapun tidak pernah akan mendengar berita itu kalau tidak ada peristiwa alam yang langsung disetir oleh Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Terdengar suara tanpa wujud. Sebuah teriakan yang tanpa wujud. Semua masyarakat mendengarkan teriakan itu, namun siapa yang berteriak, tak seorang pun yang bisa memastikan. Apa itu? Al-Hawatif itu tadi apa? An-Qad wulidal Mustafa. Benar-benar telah dilahirkan bayi terpilih. Ini. Benar-benar telah dilahirkan bayi terpilih. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Wahukal hana'u, maka selayaknya kita semuanya wajib untuk bersuka cita dengan kehadiran Muhammad bin Abdullah. Hampir sama dengan yang tadi. Keajaiban yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kelahiran Rasulullah adalah sangat-sangat bermanfaat. Suatu kekuatan dahsyat agar manusia sampai kepada hakikat jati diri kemanusiaannya. Yaitu apa? Manusia yang tanpa syirik. Inilah hadirin, Sobat Soma TV yang saya hormati. Memang kita itu di dalam berislam, kalau kita melihat di sekeliling kita, pola keberagamaan, pola keislaman masing-masing, betapa satu sama lain tersaksikan di depan mata dengan jelas berbeda-beda. Cara mengimani, cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, yang harus kita jadikan pegangan inti bahwa Allah adalah kekuatan utama di dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Dan dalam segala hal, dalam segala macam cabang kehidupan kita, hanya ada fokus kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan siapa-siapa. Hanya kepada Beliaulah kita senantiasa berekrar. Iyyaka na'budu. Kita mengabdi bukan kepada siapa-siapa. Di sini ada iyyaka, hanya kepadamu Allah. Na'budu, kami mengabdi, kami menyembah. Maka kita mengabdi dalam bentuk pengabdian yang berupa apapun, baik itu ibadah mahdhah maupun yang bukan ibadah mahdhah. Jangan sampai kita keliru niat. Nawaitu di dalam nurani kita hanya lillah. Hanya lillah, hanya Allah. Agar kita terhindar dari syirik. Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu, bukan wa nasta'inu iyyaka, bukan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami semua mohon pertolongan. Jangan mengharapkan pertolongan kepada siapapun selain kepada Allah. Yakinlah para sahabat Soma TV, jika kita mampu menata nurani kita, mampu menata hati kita, untuk hanya fokus pada ajaran tauhid. Yang saya sampaikan di depan only one tadi, hanya Allah itu. Kita yakini, Allah itu yang paling pandai memilih alat. Alat yang akan menyampaikan kita kepada obsesi kita. Alat yang akan menyampaikan kepada cita-cita kita, tercapainya harapan kita. Alat yang akan menyampaikan kepada apapun yang kita maui. Allah sangat pandai memilih alat itu. Adapun kemudian terjadi di lingkungan kita bahwa kita sering ditolong oleh manusia, ini adalah alatnya Allah. Maka syukur kita adalah kepada Allah sudah memilih orang itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semuanya, setiap habis sholat,
Jangan sampai kita lupa. Allahumma la mani'a lima a'toita, wala mu'tiya lima mana'ta, wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jika Allah berkehendak ingin memberikan sesuatu, ingin menyampaikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Atau mungkin kita mengharapkan sesuatu dari orang lain, itu pun tidak akan mungkin harapan itu akan sampai di kenyataan jika Allah tidak menghendaki. Inilah hakikat tauhid, hadirin, para sahabat Soma TV. Inilah tauhid. Kita tanamkan di nurani kita. Kita jauhkan dari sikap mendua di dalam iman kita. Kita jauhkan dari sifat melibatkan yang selain Allah di dalam hidup kita. Insya Allah hidup kita terang benderang dalam segala hal. Demikian sahabat Soma TV. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.